Dilihatkan binatang. Binatang. On cam binatang. Enak kali bilangnya. Terwakilkan nggak teman-teman? Terwakilkan nggak di bawah? Terwakilkan nggak? Penyampaiannya terwakilkan. Oke, boleh. Ya. Dari tadi oke boleh mana binatang? Iya, siap. Bacot aja di binatang. Siap. Oke. Hadis Tirmizi nomor 2749. Kenapa Muhammad mengatakan Natalia pembawa sial? Yo, mak. Mana di situ hadis Tirmizi 2749 Natalia pembawa sial? Mana Iya, bujang? Karena Mana kan bujang? Natalia kan wanita. Woi lapet mana? Iya, karena kan wanita. Kok bisa Nabi Muhammad tiba-tiba udah kenalan sama aku dulu? Kok bisa ya? Iya. Memang Karena harus kan- menipu kalian, memang harus menipu. Udah aku bilang. Binatang ini memang ini. Memang harus menipu. Kalau nggak menipu sia-sia kematian Yesus itu udah dibilang memang. Makanya kalian memang harus menipu dalam segala hal. Kalau nggak sia-sia kematian Yesus itu. Blender Mana ada santai. Natalia di situ? Mana ada Natalia di situ? Kau itu kan kurang ajar kau tuh. Natalia itu Data laki-laki jangan atau kau wanita? berubah, kebiasaan kau berubah. Mana ada Natalia di situ? Iya, Bujang. Natalia Mana wanita Nabi atau Apa nggak binatang? Mana Kau disuruh kata itu binatang. Natalia dalam Tahu? hadis binatang ini memang penipu aja binatang nih. Bau binatang lagi, bau bukan peta. Nipu aja binatang ini. Mana ada Natalia di situ? Kau kan menipu aja kerja kau. Memang kayak gini kerja kalian. ini Natalia laki-laki atau perempuan atau wanita? Ya kau bilang aja perempuan, bujang. Iya, ini tulisannya wanita. Jangan kau bilang bulan Natali situ nggak ada tulis Natali. Kau suka hati kau merubah kau. Nggak boleh kayak Ini- gitulah. Oh ya udah, nggak boleh gitu Ya kawan-kawan. iyalah, Bro. karena kebiasaan kalian menambahi firman Tuhan beginilah suka hati kalian kan. Makanya aku udah bilang kita konsep udah. penyalipan itu aja dibahas. Konsep penyalipan. Makanya aku bilang kan sesuai dengan tengok Kristen agama radikal. Benar, Kristen agama radikal. Kalian buktikan aja. Selama ini kalian menjelaskan kau kemana-mana lari sesuai tema. Kau udah lari kemana-mana kau. Radikal Ya, kenapa? ya udah. Suka-suka Ya udah, hati kalian menafsirkan kitab. Ya. Sedangkan kitab orang lain aja kalian suka-suka hati apalagi kitab kalian. Ya udah. Banyak kali cerita kalian. Sunan, ya Sunan Tirmizi nomor 2749. Di sini dia pakai narasi. Ya narasi ini menarik. Kenapa Nabi mengatakan kesialan itu ada pada wanita? Begini, saya jelaskan ke kamu. Bisa saya jelaskan? Jelaskanlah coba. Baik. Dibilang di sini ini ada dikatakan perempuan seorang istri membawa rahmat. Itu ada dalam itu istri itu membawa rahmat. Nah, kalau istri-istri Boleh, dan bro. perempuan, dengar dulu saya berbicara. Bantal. Apa hubungannya Di Mbak situ istri itu dengan membawa dengar rahmat dulu, tuntutannya? dengar dulu saya bicara. Oh, iya, Makanya lanjut, saya mau lanjut. mulai ini. Di situ Sebenarnya dia katakan Iya. banyak penghuni neraka itu wanita-wanita. Satu, Al-Qur'an wanita yang turun tidak Al-Qur'an menutupi. Dengar dulu, menutupi aurat. Wanita yang tidak menutupi aurat, yang memperlihatkan dia punya aurat banyak. Jadi kata Nabi, kata Allah dan Nabi itu lebih banyak kepada wanita. Karena wanita itu mengumbar aurat itu. Jadi kata kesialan itu bukan berarti sial soe, tidak. Jadi itu teguran. Jadi biar wanita itu bisa memperbaiki dirinya agar lebih menjadi orang yang lebih baik, wanita muslimah begitu. Gak usah kamu Perempuan ajari itu saya membawa Mati. rahmat. Jadi kalau perempuan yang tidak membawa rahmat kepada suaminya, itu dia bisa dibilang juga perempuan tidak baik. Karena contoh ini, perempuan dia menjual dirinya, dia menjual kehormatannya, dia sudah ada suami, tapi dia selingkuh, suaminya bekerja, dia pergi main laki-laki. Itu kan perempuan sial. Bukan itu keteguran. Jadi perempuan itu harus jaga aurat, jaga Narasi di situ tentang jaga aurat, jaga begitu. apa segala macam. Ada tujuan juga ke situ, Baik-baik. bodoh. Binatang ini memang udah Binatang. dijawab juga memang binatang. Binatang. Binatang ini memang namanya juga binatang. Itu teguran untuk perempuan, biar perempuan itu pintar menjaga aurat, menjaga diri. Seorang istri jaga dia punya kehormatan suami. Karena kata dia itu, dia tidak bisa menjaga kehormatan suami, kehormatan dirinya, dia bisa dibilang perempuan sial. Seperti pelacur, dia kan menyali dirinya sendiri. Dia suami istri.
Kesukaan itu binatang itu Bang Matius, pelacur pesendal itu sukanya si binatang ini, binatang suka. Sekarang saya bilang, kamu istri, begini, saya tanya sama kamu, kalau kamu kerja, kamu istri selingkuh dan laki-laki lain, apakah kamu bisa dikatakan kau istri? Udah, ngoceh sama seperti anak bayi bagi saya kosong. Matius, kamu bisa diam tidak? Dengar dulu. Kamu ngompeng dulu sana, pergi sana kamu. Disingkali ngomong tanpa dasar, tak tahu apa-apa. Ditujukan itu bukan untuk ke semua perempuan. Itu coba untuk kamu baca baik-baik. Perempuan yang tidak bisa menjaga dia punya aurat, dia punya kehormatan. Di mana tertulis di situ menjaga aurat? Coba kasih tunjuk kepada Adisha Putra, kepada penonton. Dia tujuan, dibilang perempuan. Coba kasih tunjuk. Ayo Natalia, kalian jawab ini heran. Putra. Kalian itu begitu sampai Tuhan kalian sekalian. Pun sekalian. Kalian itu begitu sampai Allah itu kalian Tunggu, izin dong. Hadis Tirmidzi nomor 2749 yang terdapat dalam kitab Sunan Tirmidzi tidak ditemukan. Sunan Tirmidzi hanya memiliki 3.962 hadis. Itu berarti palsu. Memang binatang itu dia. Tidak ditemukan. Binatang ibu lagi binatang. Menipu binatang. Coba. Ini katanya tidak ditemukan ya kawan-kawan ya. Ya. Tidak ditemukan. Kata si Ayu, karena si Ayu kan tersakiti gara-gara perkataan Nabi. Siapa Ayu? Ayu. Siapa Ayu juga binatang. Siapa Ayu? Siapa Ayu di sini? Ini siapa ini? Siapa namanya ini yang di bawah saya? Binatang. Coba gini. Enggak, santai aja, Bro. Bro, itu wanita yang di bawah saya, kamu ketik hadis Tirmidzi nomor 2749. Gak ada, aku udah cek, gak ada. Ya, kalau ada tidak kitabnya, ditemukan surat bro. karena Sunan Tirmidzi hanya memiliki 3.962 hadis, gak ada. Bro, udah aku cek, berarti gak ada. ini salah. Ya memang salah. Kenapa kau bawakan wanita ini Kamu ketik Tirmidzi. Kamu Sudah, ketik Tirmidzi. tidak terdaftar. Coba open cam. Tidak terdaftar, tidak ditemukan, sudah. Atau Natalia kan tadi kan nunjukkan data lewat dari Alkitab ataupun Bible. Coba Natalia, apa kau binatang, kau nyuruh aku binatang ini memang nggak tahu diri binatang. Ini ya. Enak kali siapa kau binatang. Kalau emang PDF ini salah, ya kalau emang PDF ini salah ataupun link ini salah, ada nggak punya hadis yang aslinya? Hadis Tirmidzi, saya tantang seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kau bawa data, kau suruh buktikan di mana sih di binatang ini? Ini bukan masalah aku bawa segala macam, bukan. Saya hanya ingin mengklarifikasi pernyataan kalian mengatakan atas sunnah. Tidak, kamu ini harusnya begini, yang kamu ada bicara hadis. Tangkap Adisha Putra, penjarakan Adisha Putra. Adisha Putra nggak pernah gentar. Dengar dulu, ada juga hadis-hadis itu yang tidak sahih, yang tidak sahih. Udahlah Matius. Ada hadis-hadis yang memang tidak masuk. Matius, kamu jangan ajari Adisha Putra. Ini hadis ini. Apalah celahnya di sini? Ada juga hadis yang tidak sahih juga, ada yang tidak itu. Bagaimana itu begitu? Coba tak ada. Jadi jangan kamu baca hadis itu yang kadang-kadang hadis itu tidak sesuai. Bro. Paham? Ini coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apa tertulis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ada yang perlu diperbincangkan atau ada yang penting? Saya gini, Juma. Iya, Tadi kan gimana? kita kan simple. Saya bilang para ulama, ustadz dan kiai Anda tidak akan mampu menjawab pertanyaan saya. Hebat kali berarti ya. Masya Allah, saya harus ini boleh nggak diperbesar layarnya? Kenapa? Silakan. Kenapa nggak boleh? Boleh nggak diperbesar layarnya? Silakan. Dibesarkan layarnya, teman-teman. Apa ini yang Anda bahas? Ini yang kutanyakan hadis Tirmidzi. Tirmidzi. Iya, nomor 2749. 2749. Iya. Terus, karena di sini ada kata kosakata terkadang ini kan ada sisipan. Yang saya baca gini kan, kesialan itu ada pada 3 hal, yaitu wanita. Terus pertanyaan saya simpel. Kenapa Nabi mengatakan di wanita itu ada kesialan? Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik dari orang yang buta hadits terhadap umat Islam. Jadi gini, di dalam kaidah pengajaran
materi hadits ada yang disebut isnad. Isnad itu adalah orang-orang yang menghantarkan berita sampai kepada pengumpul. Ada yang disebut sahabat, ada yang disebut sikat hafiz, ada thiqa adil, ada kemudian thiqa hafiz, ada saduq laba'asi, ada buruk hafalannya, ada makbul, ada makjul, ada do'if, ada yang tidak dipercayai atau majul, kemudian ada lagi mabruk, ada tertuduh pendusta, ada memang jelas-jelas kazab, nyata-nyata pendusta. Hadis yang kamu bawa itu ada seorang yang bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Dia adalah isnad atau pengantar hadis yang hafalannya itu sangat buruk. Tapi nggak apa-apa, itu masih bisa diterima sebagai acuan di dalam berislam. Jadi gini, ketika dikatakan innaka nasya'm fi syai' pafi dan seterusnya, jadi ada 3. Apabila ada kesialan, maka kesialan itu terletak pada sesuatu, maka sesuatu yang kemudian terdapat padanya kesialan itu adalah wanita. Apakah ini betul? Apakah ini benar? Atau ini hanya bahasa kosong? Justru pernyataan ini adalah fakta adanya. Sejak manusia pertama dicipta di alam semesta ini, yang mendatangkan kesialan itu siapa? Wanita atau laki-laki? Itu dulu yang Anda harus pahami. Sehingga ketika sabar dulu. Anda bertanya, takut kamu Anda kena larinya sabar. dari jalur saya kan? Kena kan? Jangan lari. Sabar. Oke, lanjut. Saya ingin menyadarkan Anda yang sudah terlalu banyak makan lemak babi supaya Anda paham tentang hadis tadi. Yang pertama, salah satu di antara isnad atau pengantar berita itu buruk hafalannya. Anda boleh lihat di kajian sanad hadits yang Anda bawa di Tirmizi tadi, nomor yang Anda maksudkan. Di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam kitabnya Yahudi yang bahkan sudah nempel di agamamu, kitab Kejadian 3 nomor 16, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini siapa ini yang mengandung nih? Yang dibuat sial nih gara-gara setan. Wanita atau laki-laki ini? Jawab dengan jujur. Apa kamu bilang? Dalam Kejadian 3 ayat 16. Oke. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan selalu birahi kepada suamimu, dan dia suamimu itu sang laki-laki ini akan berkuasa di atasmu. Ini kedudukan siapa ini? Wanita atau perempuan atau benceng? Itu kedudukan. Ya, kamu membawa data seperti ini yang akan menampar muka, Saya akan mengklarifikasi dari pernyataan kamu. Emang itu benar kedudukan untuk kaum wanita, sedangkan kedudukan untuk kaum laki-laki itu dijelaskan juga. Sial nggak menurut kamu? Kenapa? Apa namanya itu tuh? Itu emang kenyataan. Ya itulah yang dimaksud hadis itu. Dengar anak kecil. Dengarkan anak kecil. Hadis Tirmizi itu dengarkan anak kecil, dengarkan. Bila kesialan itu ada pada sesuatu, sekiranya kesialan itu ada pada sesuatu, maka kesialan itu adanya pada wanita, adanya pada hewan, adanya pada tempat tinggal. Sekarang kamu coba, ini perbandingan agama. Coba saya tanya sama kamu, yang sial pada saat kejadian iblis datang menggoda Adam atau Hawa istrinya? Bro, di situ nggak ada kosakata bila. Ya, tapi kesialan. Kesialan itu ada pada 3 hal, bukan bila. Dengar. Bila kesialan ingkanat. Dengar. Kamu ngerti bahasa Arabnya? Kamu paham bahasa Arabnya? Aduh, jangan lari ke sana, bro. Loh, harus dong. Harus dong. Jadi dikatakan ingkana sa'mu pisai fafil mar'ah, perempuan, wadabbat wal maskan, tempat tinggal. Apa yang kau katakan? Bila in kana apabila
Artinya Makanya jangan terjemahan di jadi sini umat salah. terjemahan. Enggak, artinya terjemahan di Coba sini salah. coba kau tunjukkan bahasa Arabnya biar ku baca. Oke. Coba. Ada nggak Ini kata bahasa ingkana Arabnya. di situ? Jangan ke situ, itu panjang sekali. Hadis itu Jadi terlalu kau minta panjang. bahasanya. Iya, saya kasih tunjuk. yang kata tadi itu loh. Jangan kau kurang-kurangi lah minta bahasa. Masa saya kasih. harus baca sampai dari atas. Haddatsana Banu Abi Umar, haddatsana Sufyan Az-Zahdiyah an Ya Salim. udah, kan enggak sebenarnya kan. Kali. Nah, Kau bawa dibaca saya- yang paragraf saya paling ingin. bawah, paragraf paling bawah, paragraf paling Iya, bawah. benar. An-Nabiyyi sallallahu Yang mana, alaihi Bang? wasallam annahu qala. yang mana? Yang Ingkana. mana? Yang mana? Bisa nggak dibesarkan orang ini? Ini udah dibesarkan ini kita bagi Itu dua. tuh. Itu. Yang mana, yang Ingkana. mana? Coba Yang mana, kukumu, yang mana? angkat sedikit temanya. Bang Blen, itu temanya kata sing Bang Blen. Nah, yang ada nggak mana kata coba? ingkana di sini? Yang kukumu pas kena kukumu di bawahnya. Itu Di apa bawah ini. bacanya? Nah, itu apa bacanya itu? Oh, Apa itu ini bacanya? ingkana. Coba ya. Pintar. Coba ya, kawan-kawan katanya itu ingkana ya. itu boleh diartikan sesungguhnya apabila kena dia. Oke. Makanya saudaraku, hadis itu bukan untuk Kristen, hadis itu untuk Islam. Maka yang mengkaji itu Islam. Ente masuk ke hadis, ente orang Kristen. Bro, Lin, kalau kita bahas, Orang belum tamat Bible masuk di hadis, kena lah. bro, Saudaraku. coba. Yang kamu katakan, kosakatanya itu adalah Lin, artinya itu. Apa? Apa link? Ini, Apa link? in. Artinya Ya Allah, itu yang kamu katakan ini. Inna itu sesungguhnya. Makanya saya pingin. Aduh, jangan kamu mengubah-ubah. Dia pakai terjemahan translate lagi. Ya Allah ya Karim. Terjemahan itu harus mengerti mengerti tata bahasa Arab dulu. Ya Allah ya Karim, disuruhnya Google bahasa Arab, mengerti nahwu Arab segala macam. Ya Allah, inilah Kristen. Saudara, di situ diterangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kutanya sekali lagi kepada kamu Juma. Sya'mu fi syai'. Apabila atau sesungguhnya apabila kesialan sya'mu fi syai' pada sesuatu, fa fi mar'ah, maka hal itu ada pada wanita. Nah, sekarang Anda sebagai seorang Kristen yang diterangkan dalam Kejadian 3 nomor 16 atau Amsal 30 nomor 1 atau di Matius berapa? Nomor 9 dari Matius 24. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan yang menyusui. Gimana? Kan Kena itu nggak kan memang hadis? benar. Celakalah ibu-ibu yang hamil dan menyusui, karena kan tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 16. Hadisnya, dengar. Itu kan udah dikonfirmasikan. Makanya hadisnya, Konfirmasinya itu kan meskipun di 3 ayat dikatakan pertama. bahwa sanadnya ada Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab yang hafalannya lemah, tapi itu tidak merusak kaidah. In kanat sya'mu fi syai' fa fi mar'ah. Mar'ah itu perempuan. Wadabbat wal maskan. Tidak ada yang salah di situ. Artinya wanita pembawa sial, benar gak? Kok pembawa sial? Apabila dengar hadisnya, dengar. Apabila kesialan Ya udah, itu coba ada, kasih tunjuk lah, coba kasih tunjuk sama penonton. apabila kesialan itu ada, sekiranya harus ada kesialan, maka kesialan itu tempatnya pada wanita. Nah sekarang, Iya, artinya wanita. Wanita ini kita berdebat lintas agama, ya. Sekarang dalam kitabnya orang Yahudi yang sial siapa di Kejadian 3? Di situ nggak sial karena melanggar peraturan, makanya Tuhan Nah memberikan sekarang suatu siapa peraturan yang itu. kena hukum itu sial? Dua-duanya kena Allah hukum. kepada perempuan. Dengar. Firman Allah kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan suamimu akan berkuasa atasmu. Sial banget.
sekali lagi Sial saya banget. katakan, wanita juga kena hukum, laki-laki Sial. juga kena hukum, dua-duanya kena dalam mana kejadian. hukumnya laki-laki? Mana hukumnya Oke. laki-laki di kejadian 3? Tunjukkan kepada saya. Nah, hukum laki-laki itu dia akan mencari nafkah itu. Dengar, suamimu Ya, dia hukum laki-laki dan itu ia akan mencari nafkah. berkuasa atasmu. Kalau mencari nafkah itu suatu kebanggaan, coy. Satu kebanggaan. Itu satu Bukan suatu kebanggaan itu. Oh iya dong. Laki-laki menafkahi istri Itu. keluarganya itu suatu kebanggaan. Kalau laki-laki kurang kerjaan menganggap cari nafkah untuk istri itu bukan kebanggaan, itu laki-laki konyol. Ini saya sendiri loh. Saya sendiri umat Kristen. Begitu saya masuk di umat Islam. Terus yang hadapi kamu di umat banyak? Islam. Saya cuma saya langsung sendiri. di-mute. Coba. Kan cuma saya langsung sendiri. di-mute ini. Dari dulu saya nggak Kan pernah cuma bawa saya kawan, sendiri yang hadapi kamu. Oke, saya kira cukup ya. Sekarang boleh. Sekarang cuma saya kamu, boleh bertanya. tapi Sekarang boleh saya bertanya, gantian kita. moderator kamu. Sekarang boleh nggak kita gantian bertanya? Haditsmu Ini bukan sudah kandang babi. dibentangkan. Ini Tadi bukan kamu kandang babi, menghadap- bicara sesuatu. Omongannya lah. Oke, Ya, saya sudah jawab. Pertanyaanmu saya sudah jawab. Oke. Gimana kamu ya. menjawabnya? Apa yang kamu jawab? Itu tadi kan sudah kujelaskan. Oh, memang buta Yang ya. kau jelaskan kan kamu aku bertanya. Enggak, memang buta karena Kristen. Saya maklum karena Aduh, Kristen ampun ternyata. dah. Saya rasa Bro, dia santri saya bro. ternyata Kristen. Bro, yang kutanya kan bukan yang kubilang, bukannya saya bilang kepada kamu seperti ini. Tolong jelaskan maksud di sini. Bukan saya katakan. Saya sudah menjelaskan loh. Itu Giliran kan saya kamu dong. menjelaskan. Giliran Saya saya. mengatakan kepada kamu. Giliran saya boleh nggak? Enggak berada. Giliran saya boleh nggak bertanya? Ini, bro. Giliran saya boleh nggak bertanya? Boleh nggak, Bang? Mute. Boleh nggak saya bertanya? Gantian kita. Santai Boleh nggak? aja. Kalau pertanyaan Iya. kalian itu bisa kok saya jawab. Oke. Giliran saya Santai. bertanya. Jangan Dengarkan. di-mute saya. Giliran saya bertanya. Saya pengen mengklarifikasi. dari Giliran pernyataan. saya bertanya. Kalau Anda tidak mau menjawab, bilang aja. Parah betul emang. Kamu yang parah, saya sudah menjawab. Sekarang giliran saya bertanya. Kenapa? Kenapa dalam kitabmu Efesus 5 nomor 2 diam anak kecil. Anak kecil yang tidak ngerti Bible tapi lari ke hadits. Dengarkan. Efesus 5 nomor 2, kenapa wanita harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan? Jawab. Karena wanita itu sama derajatnya dengan laki-laki dan perempuan. Kenapa istri ini, wanita ini harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan? Seperti itu juga karena saya katakan sekali lagi ya, karena laki-laki dengan perempuan itu sama derajatnya. Begitu juga dengan laki-laki harus tunduk kepada perempuan. Mana ada dalilnya? Coba tunjukkan di Bible Saya laki-laki akan kasih tunduk tunjuk. perempuan. Mana dalilnya? Laki-laki Tunjuk, harus oke, tunduk enggak. kepada perempuan seperti tunduk kepada Tuhan. Mana dalilnya? Jangan di-mute. Tunjukkan dalilnya di dalam Bible. Laki-laki harus tunduk kepada istrinya sama seperti tunduk kepada Tuhan. Silakan. Silakan. Ada yang bisa buka kamera? Efesus 5 nomor 2. Kenapa wanita harus tunduk kepada laki-laki seperti dia tunduk kepada Tuhan? Ini parah ini. Agama apa ini? Perempuan harus menuhankan laki-laki suaminya. Jawab. Oke. Jawab. Boleh diperbesar, Bang? Ya, jawab silakan. Nah, kita buka dulu di tadi enak ini sebenarnya. Coba ya. Bang ya. Kalau narasi seperti itu sih saya. Oke. Hai istri. Silakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Udah kan? Iya, kenapa harus dia tunduk kepada seorang laki-laki? Kenapa wanita ini yang harus tunduk kepada laki-laki? Karena seperti suami tunduk kepada adalah- Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala Kepala istri. istri.
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Oke, sekarang Jadi apakah jika suami si menyelamatkan istri- tubuh? Aduh ampun dah. Iya, Santai sekarang aja, Bangku. harus dikembangkan ini. Harus dikembangkan. aja. Kenapa Kok dikembangkan? seorang laki-laki wanita harus tunduk seperti tunduk kepada Tuhan? Kan derajatnya kan sama saya katakan. Mana ada derajatnya sama kalau satu Tuhan satu hamba? Gimana dong? Satu hamba. Lah, kan dia harus tunduk. Sekarang kita harus tunduk menghambakan diri kepada Tuhan kan? Iya kan? Kita harus tunduk menjadi budaknya Tuhan kan? Apa yang Tuhan perintahkan harus kita ikuti kan? Kalau tidak kita dihukum kan? Seorang wanita harus memperlakukan suaminya seperti Tuhan. Brother, ya. Sama, kan aku bilang derajatnya sama. Mana Kenapa saya dalilnya katakan? sama? Aduh, Mana ada dalilnya cobalah sama? perbesarlah brotherku. Jangan Mana kayak ada gitu. sama dalilnya di situ? Tidak ada dalilnya Oke, sama di situ. santai aja, brotherku. Silakan. Begitu juga lah istri menaati kemauan suaminya dalam segala hal. Sebaliknya, jika kamu seorang suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi kita Iya, jemaat terus Elohim dan bahkan mempersembahkan dirinya sebagai kurban bagi kita. Begitu juga seorang istri. di mana Narasi suami ini di situ? sama juga. Dengar. Di mana suami harus tunduk ke istri sama seperti tunduk kepada Tuhan? Kan narasinya kan sama, brother. Mana ada sama? Ini kosakata. Mana ada Bro, sama? aduh, Dengar. gimana? Tuhan itu mengasihi kita, tetapi Bro. kita harus tunduk menghambakan diri kepada Tuhan. Bro. Suami Bro. mengasihi istri, tetapi istri harus tunduk sama seperti dia tunduk kepada Tuhan. Bro, cuma begitulah istri. Ya istri juga dikatakan loh. Iya, Jika justru kamu seorang istri. tengok, jika kamu seorang istri, hendaklah kamu menaati suamimu. Begitu juga lah istri. Harus Kenapa? harus Kenapa muter-muter taat ini? kepada suaminya. Kok muter? Taat seperti taat kepada siapa? Taat Kepada sama seperti taat suaminya. kepada Ini kepada kan siapa? Begitu juga lah istri. Harus taat Ya, kepada menaati suami sama kemauan seperti suaminya. taat kepada Suaminya sama taat kepada, maksudnya lagi gimana? mulai Jadi, kalau ngaco. kamu mengatakan hal seperti ini, menaati seperti Tuhan Yesus Kristus, ya hendaklah seperti ini. Itu sama juga begitu kosakata dengan narasi yang di sini. Pintar dia teman-teman, pintar licik Kok dia, pintar? lidahnya licik. Seorang lidah wanita saya? harus tunduk patuh menghambakan diri kepada suami. Benar, Kalau kan ini kan benar. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sial di situ? Di situ nggak ada di situ? sial. Di situ nggak ada sial katanya. Nggak ada sial. Bisa nggak bro. suami, dengar, bisa nggak suami tunduk seperti kepada istri sama seperti dia tunduk kepada Tuhan? Bisa nggak? Bisa, kan sama Mana begitu dalilnya? juga lah istri. Mana Ya Tuhan dalilnya? ampunilah hamba. Mana Kosa kata dalilnya? begitu, kosa kata begitu, begitu Mana juga. dalilnya? Yang Di situ yang dikatakan saya kasih tunjuk itu nggak dalil, begitu Juma. juga suami harus mengasihi istri. Bukan dikatakan begitu juga suami harus tunduk kepada istri sama seperti tunduk kepada Tuhan. Bro. Ayo. Bro, kosa Ayo. kata pertama itu penegasan kepada seorang istri, kosa kata kedua itu penegasan kepada si istri ke suami. Oke, penegasan pertama, istri harus tunduk Makanya kepada. kita- Dengar makanya dulu. saya katakan Ini tanya derajatnya hadis itu tapi sama. Bible aja nggak ngerti nih. Kok Ini nggak Biblemu, ngerti? dengar. Ini Biblemu, dengarkan. Pertama dia mengatakan begini, istri harus tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, dan begitu juga suami harus mengasihi istri. Itu doang. Tidak dikatakan suami juga harus tunduk sama seperti tunduk kepada Tuhan. Bro, Ayo. itu narasinya kan sama. Begitulah Apa pula istri, sama, begitulah Beng? istri. Kok sama? Sama. Suami itu hanya mengasihi,
Tapi kalau istri harus tunduk sama seperti tunduk kepada Tuhan. Kosakata begitulah itu kamu nggak juga mengerti dengan kosakata makna. Bukan saya tidak mengerti. Lu yang malu, istri harus tunduk kepada suami sama tunduk kepada Tuhan. Ada nggak suami harus tunduk kepada istri sama seperti tunduk kepada Tuhan di situ? Ada nggak? Itu kosakata begitulah loh. Begitu betul. Ada yang punya nomor telepon ambulans nggak? Bisa telepon ambulans nggak? Ampun dah. Jangan sok jagoan lu ye. Saya bukan hadis yang kamu katakan itu. Oh, apa dibilangnya tadi tuh? Oh, saya sendiri di sini semuanya. Parah. Oten. Kamu kalau belum tamat belajar Bible, jangan kau coba-coba mengasuh ke kajian Islam, jangan. Kau kan kenapa? Karena malu dengan kajian Islam. Apanya yang malu? Kau buktikan di malu tadi. Kenapa kamu ngomong kayak gitu seperti kamu wanita harus tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Tuhan. Saya ingin mengklarifikasi pernyataan kamu. Udah diturunkan aja ini, nggak ada double kosong. Kamu ke gereja dulu, kamu ke gereja, cari ibu jari pendetamu, jari kakinya isap sampainya bersih itu kukunya. Kalau otakmu masih begini, itu belum bisa. Hei, kau belum bisa tampil untuk mewakili Karisteng. Kau hanya mempermalukan Karisteng. Gak ada gunanya. Data-data dikasih. Kejadian 3 nomor 16. Firman Tuhan kepada perempuan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Apa itu? Andaikan kesialan itu ada, ingkana kata Rasulullah, maka kesialan itu ada pada wanita. Kesialan yang dimaksud itu apa? Wanita selalu dalam keadaan lemah. Wanita butuh pengayom. Wanita butuh pendamping. Wanita butuh laki-laki. Wanita itu butuh kemudian seorang yang bisa mengayomi, melindungi, menafkahi. Itu yang dimaksud di situ. Makanya dikatakan 3 hal. 3 hal. Yang kedua apa? Dikatakan di sana sam'u fi syai'i fa fi mar'ah. Yang kedua wadabba. Apa itu? Apa itu? Wadabba. Hewan peliharaan. Kenapa dia sial? Kenapa dia didudukkan ke situ? Karena kalau tidak ada yang majikan yang memelihara dia nggak bisa ngapa-ngapain hewan itu. Nggak bisa. Terus yang ketiga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal kita kalau nggak ada dirawat jadi apa jadinya? Jadi tidak ada masalah dengan hadis itu, meskipun di situ ada Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sihab yang hafalannya itu selalu hafalannya dia itu selalu bermasalah gitu loh. Hafalannya itu selalu error, hafalannya itu buruk, hafalannya itu selalu bertentangan dan tidak selaras dengan para perawi atau yang memberitakan sanad yang lain. Begitu. Jangan pernah kau menyentuh ajaran Islam. Kenapa? Bible pasang badan. Dari sejak zaman penjajahan Belanda tahun 3 saya sudah bilang. Karisteng. Jangan coba-coba mencari kesalahan Islam. Karena tidak akan Anda temukan kesalahan setai gigi Anda pun. Islam agama sempurna. Kalau Anda mengatakan ada kelemahan di Islam, Anda ngaca. Anda yang lemah pengetahuan atau Islam yang lemah kebenaran? Lalu tanya diri Anda, apakah Anda sudah bisa nahwu? Apakah Anda sudah bisa saraf? Apakah Anda sudah bisa i'rab? Apakah Anda sudah ngerti balaghah? Apakah Anda sudah mengerti mantik? Asbabul wurud, asbabul nuzul. Kalau belum bisa apa-apa, jangan pernah menilai ajaran Islam dari aspek manapun. Itu sama halnya Anda sedang mendikte ikan untuk belajar renang. Kristen di mata Islam, ulaika hum syarrul bariyah, makhluk yang lebih rendah daripada hewan. Kalau hewan, monyet sudah bisa membahas Al-Quran, berarti Anda juga sudah bisa. Kalau
babi, anjing sudah bisa membahas hadits, berarti Anda sudah layak membahas hadits. Selama anjing, babi, monyet, kera belum bisa membahas Al-Quran dan hadits, jangan pernah mimpi ente mau mendapatkan celah kelemahan di Islam. Anda hanya digiring sama syaitan. Islam terlalu kuat. Kenapa? Islam itu dinul haq, yang diajarkan langsung oleh pemilik alam semesta ini. Anda siapa? Membaca huruf hijaiyah kagak bisa. Mau bahas Quran hadits? Orang Arab saja, orang Arab yang menggunakan bahasa Arab kudu belajar puluhan tahun baru bisa mengerti hadits. Ente untuk membedakan batu pondasi dengan batu zakar aja tidak bisa. Mau bahas hadits. Hei, sadar Oten, sadar. Untuk membedakan monyet dengan sapi aja tidak bisa ente. Untuk membedakan antara manusia dengan Tuhan aja tidak bisa. Membedakan utusan dan pengutus nggak bisa. Membedakan antara bapak dan anak nggak bisa. Membedakan antara khalik dengan makhluk nggak bisa. Masuk ke ranah hadits. Sikat gigi dulu pakai sabut kelapa. Jangan lupa kasih rinso. Kalau mau bahas Islam, apalagi para ulama, para ustadz, para apologet Islam masih hidup, jangan. Nanti kalau manusianya sudah pada mati, manusia Islam sudah pada mati semuanya, nggak ada lagi yang hidup, baru kau kumpulkan monyet-monyet, kau dakwai, kau injili pakai hadits sesuka hati kau. Selama ada umat Islam, jangan pernah kau menyentuh, jangan pernah kau menyentuh hadits, apalagi Al-Quranul Karim. Jangan, kau akan malu. Kau ditampar. Cobalah ini ya. Dia datang membawa hadits apa tadi? Tirmizi. Nomor berapa tadi itu dibawanya? 2749. Ya. Ya. Dia bawa hadits itu. Terus kemudian dikatakan dia mau melemparkan isu ya, bahwa ternyata di Islam itu wanita itu tempatnya sial. Dia lupa. Kalau di Bible yang menduduki tempat sial itu selama-lamanya perempuan. Ada larangan mengajar nih, akhirnya 1 Timotius 2 nomor 12 apa yang dikatakan di situ? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Saya ulang dalilnya. 1 Timotius 2 nomor 12. Aku Paulus tidak mengizinkan perempuan mengajar. Dan juga tidak mengizinkan perempuan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan berdiam diri saja. Perempuan dilarang memerintah laki-laki. Jadi perempuan itu kudu dilakban aja mulutnya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu masih Kristen, dengarkan perintah nabimu Paulus. 1 Timotius 2:12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri, membisukan diri. Jadi kalau saya pakai jurus orang yang tadi, tidak punya otak, cuman punya air liur, lidah dan bibir untuk berbicara bawa hadits, maka saya boleh mentafsirkan bebas dalil tersebut. Apa itu? Seorang ibu tidak boleh mendidik anak-anaknya. Seorang ibu tidak boleh menasihati suaminya. Seorang perempuan harus diam saja. Dengan kata lain, wanita hanya sebagai pemuas aja. Diam. Sip babami. Don't me noise. Sip. Jangan ngomong. Kamu diam. Begitu ngomong, diam. Begitu ngomong, diam. Begitu ngomong, kasih onde-onde dari kelapa parut campur gula merah yang dibungkus dengan
parutan ubi jalar. Diam. Begitu ngomong pah, langsung mulutnya. Begitu panggil anaknya, langsung tutup mulutnya. Itu kalau kita mau menafsirkan gaya bebas. Nah, sekarang saya ingin menafsirkan pakai kaidah Bible. Apa disiplin ilmu dalam mempelajari Bible untuk kemudian mentafsirkan atau menjelaskan atau menyatakan kitab 1 Timotius 2 nomor 12 ini? Ilmu apa yang harus saya pelajari? Hermeneutika, eksegesis, tafsir juga dong. Berarti saya bebas dong. Saya kan sedang mengeksegesis juga. Nah, kalau di Islam nggak bisa, harus ada ilmu hadits, harus mengetahui isnadnya, sanadnya, harus tahu asbabul wurudnya dan kaitannya dengan asbabul nuzul Al-Quran harus pasti. Terus kaitannya dengan ilmu fikih, bagaimana sangkupannya dengan hadis-hadis yang lain, lalu bagaimana pemberitaan perawi yang lain, harus dikuasai itu dulu. Baru masuk ke hadits, baru mengambil kesimpulan. Ini modal kulub tidak disunat, bahasa hadits. Kristen lagi. Aduh, kita sudah tahu Kristen itu dilarang pakai akal. Di suratnya Paulus, aku akan mematikan kecerdasan dan pengetahuan Tuhan akan aku runtuhkan. Bah, Tuhan aja diruntuhkan pengetahuannya, apalagi orang cerdas. Habis itu mau masuk ke hadits. Mending kamu mendaftar pekerjaan yang lebih bermanfaat bagi keluargamu di Telkomsel, yaitu antar jemput WA. Daripada lu habiskan waktu untuk mengkaji hadits di mana kamu mengerti saja antara batu pondasi dengan batu zakar, tidak bisa. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat. Di tempat saya sudah hampir Jumatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya sendiri dan juga anak-anak saya, yang saya berupaya menghindarkan kalian dari pemurtadan agar kalian tidak menyembah kepada makhluk atau menyembah kepada batu zakar. Ingat teman-teman, prinsip kita adalah Kolose 2 nomor 9. Dalil itu menyatakan bahwa batu zakarnya Yesus juga kepenuhan keilahian. Maukah kalian menyembah batu zakar? Tentu nggak mau. Maka waraslah anak-anakku, kalau didatangi oleh para murtadin atau didatangi misionaris, lemparkan Kolose 2 nomor 9. Kami tidak mau menyembah batu zakar, kami masih waras. Demikian ibu, silakan kembali ke gereja. Di sana ada ibu joget sampai lepas paha, pangkal pahanya. Demikian teman-teman, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Baik, terima kasih ya Bang Ku atas penjelasannya. Ya, selamat siang Bang Zuma, selamat siang semua. Apa kabar? Ya, Bang Rames, selamat siang. Ya, Selamat siang Bang Rames. saya berharap di room ini kita bisa berdiskusi dengan baik ya Bang Zuma ya. Bang Zuma dengan mau Jumatan, Bang Rames. Ya. Assalamualaikum semua. Saya juga siap-siap mau Jumatan. Terima kasih untuk semua ya pencerahannya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Zuma, terima kasih juga telah diizinkan naik nih. Selama ini saya nonton, pengen naik. Ternyata alhamdulillah bisa langsung berdialog sama kawan-kawan semua. Insya Allah di sini tetap dari kakek nenek Islam. Tadi ada yang bertanya masalahnya karena saya pakai dasi kan. Saya dibilang pendeta katanya. Tapi enggak. Oke, makasih semua ya. Assalamualaikum, sehat walafiat semua ya. Ya, Bang Ucok, waalaikumsalam.